Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita menyambutnya dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari baru, hari berkat-Mu. Kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu. Kiranya roh hikmat dan pengertian menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3a. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, panggilan Allah kepada seseorang untuk melayani Tuhan adalah merupakan hak istimewa atau merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan yang mulia. Namun rupanya tidak demikian dengan Nabi Yunus. Yunus hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II di kerajaan utara. Ia mendapat panggilan Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang merupakan musuh Israel. Ayat 2. Kejahatan penduduk Niniwe yang luar biasa telah membuat Yunus bersikap antipati terhadap mereka. Bagi Yunus, penduduk Niniwe tidak layak dan tidak pantas untuk bertobat dan diselamatkan. Yunus berpikir bahwa daripada ia capek-capek, kecewa dan marah bahkan iri terhadap penduduk Niniwe bertobat, lebih baik ia melarikan diri ke Tarsis. Ayat 3. Sehingga Niniwe dia harapkan dimurkai Tuhan, dan dengan demikian dirinya pun tidak dapat dipersalahkan. Nah, Bapak Ibu, tetapi kenyataan menunjukkan lain. Amsal 19:21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Begitu juga Amsal 16:1-2. Bahwa manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sehingga bagaimanapun cara, daya, dan upaya Yunus untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan tidak akan bisa terjadi. Mengapa? Karena Tuhan adalah ahli dan yang berdaulat melakukan apa saja untuk membuat Yunus kembali kepadanya, kembali memenuhi panggilannya, memberitakan pertobatan kepada penduduk Niniwe. Tuhan berdaulat memakai apa saja untuk kembali bertanggung jawab memenuhi panggilan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan juga dapat membawa Yunus kembali kepada tugas panggilannya. Tuhan bisa memakai gelombang badai laut, orang-orang yang tidak percaya di kapal itu Tuhan juga bisa memakai dengan cara mengundi, dan bahkan pada akhirnya memakai seekor ikan besar. Dan ayat 17 berkata, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Maka berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, pelajaran berharganya bagi kita adalah jangan mau lari dari panggilan Tuhan. Mengapa? Yang pertama, karena yang memanggilmu melayani adalah Tuhan, bukan manusia. Maka jangan takut, jangan ragu, jangan malu, apalagi lari dari panggilannya. Melainkan bersyukurlah, banggalah, dan bertanggung jawablah, karena siapakah kita sehingga Tuhan mau memanggil dan memakai kita. Yang kedua, jangan mau lari dari panggilan Tuhan karena yang memanggilmu melayani adalah Tuhan. Maka jangan sombong, jangan ngoyoh dan ambisius, tetapi juga jangan minder malas seadanya. Karena pelayanan itu bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi Dia. Karena penentu berhasil tidaknya, sukses tidaknya, bertobat atau tidaknya, bukan pada kita, tetapi kepada Tuhan. Ingat kalimat 1 Korintus 3:6, kata Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dan yang ketiga, dengan demikian 2 Timotius 4:5 berkata, jangan mau lari dari panggilan Tuhan, kuasailah dirimu, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan, meneguhkan, dan memotivasi kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Meskipun kadang tidak seturut dengan kehendak kita,
tetapi ketundukan ketaatan kepadanya pastilah akan menghasilkan hal yang baik, bahkan buah-buah pelayanan. Itulah jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kerajaannya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur dan mohon kiranya Roh Kudus membantu kami untuk terus meneguhkan dan terus menjaga, memelihara panggilan itu agar terus hidup untuk kami mengasihi akan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.